Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rencana Manchester United dan Manchester City untuk mendapatkan jasa Erling Braut Haaland tidak akan berjalan mulus. Borussia Dortmund dilaporkan percaya diri bisa mempertahankan sang striker di tahun 2022. Erling Braut Haaland banyak diminati klub-klub top sedunia sejak 2 tahun lalu. Ini disebabkan sang striker menunjukkan performa yang sangat tajam di lini serang Borussia Dortmund. Salah dua klub yang sangat tertarik merekrut Haaland adalah Manchester United dan Manchester City. Dua tim asal Manchester itu ingin menjadikan sang striker bagian dari skuad mereka saat ini. Kedua tim ini dilaporkan akan melancarkan misinya di tahun 2022 nanti. Ini dikarenakan klausul rilis sang pemain bernilai 75 juta euro akan aktif di musim depan. Mantan CEO Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, mengaku sudah dapat bocoran terkait posisi Dortmund akan Haaland. Ia menyebut di Borussia sama sekali tidak berencana untuk melepaskan sang striker di tahun depan. Menurut gosip yang beredar, pihak Borussia Dortmund memang sangat serius untuk mempertahankan Haaland. Mereka berencana untuk memberikan sang striker kontrak baru di mana nilai kontraknya nanti akan naik drastis dari kontrak yang ia dapatkan saat ini. Pihak Borussia Dortmund benar-benar berharap sang striker mau mengambil tawaran kontrak mereka itu. Erling Braut Haaland akan absen membela Borussia Dortmund untuk beberapa bulan ke depan. Ia mengalami cedera pinggang sehingga ia harus menepi dari skuad di Borussia. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan pujian spesial untuk Edinson Cavani yang menilai sang striker menjadi salah satu pemain yang menjadi dasar kebangkitan Manchester United belakangan ini. Ole Gunnar Solskjaer menyebut Cavani sangat berpengaruh dalam kebangkitan MU tersebut. Ia menyebut sang striker memberikan teladan kepada timnya yang sedang terpuruk. Dia, Cavani, bangkit dan menunjukkan pengalamannya yang kaya dan menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemain profesional. Ia menunjukkan bahwa sebuah pertandingan tidak boleh mempengaruhi Anda terlalu besar. Anda harus bangkit. Anda tidak perlu mengasihani diri sendiri. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, Cavani berhasil menunjukkan di sesi latihan bahwa timnya bisa bangkit. Alhasil, setan merah bisa menjalani persiapan yang bagus. Anda harus melakukan segalanya dengan benar. Tidak peduli Anda menang 5-0 atau kalah 5-0. Ketika keesokan harinya setelah pertandingan Anda harus berlatih dengan benar. Dia sama sekali tidak bersungut-sungut. Dia datang berlatih dengan determinasi untuk menunjukkan tim ini bisa bangkit lagi. Dan itulah yang kami lakukan, ujarnya. Tottenham diyakini akan segera mengumumkan nama Antonio Conte sebagai pelatih baru. Tentu kedatangan Conte akan mengubah peta persaingan di Liga Inggris. Permainan Tottenham Hotspur sempat tidak maksimal di bawah pelatih sebelumnya Nuno Espirito Santo. Setelah kekalahan 0-3 dari Manchester United akhir pekan lalu, Nuno langsung dijatuhi hukuman pemecatan. Begitu memecat Nuno, Spurs langsung bergerak mencari pelatih baru. Kini nama Antonio Conte ramai dibicarakan. Tottenham langsung bergerak cepat mencari pelatih baru dan pilihan mereka jatuh kepada Antonio Conte. Bahkan kabarnya Conte sudah setuju bergabung dengan Tottenham Hotspur. Kedatangan Conte tentu akan memanaskan persaingan Liga Inggris. Dia dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik dengan riwayat juara yang impresif. Conte pernah berkarir di Liga Inggris, menuntun Chelsea jadi juara Liga. Kini dia kembali ke Inggris untuk menangani rival Chelsea, yaitu Tottenham Hotspur. Mungkin Conte tidak disukai setiap pemain, tapi dia adalah jaminan trofi dimanapun dia melatih. Sebelum dikaitkan dengan Spurs, Conte sempat disebut-sebut akan menggantikan Solskjaer di MU. Posisi Solskjaer juga buruk, karirnya terancam. Menariknya, kekalahan Spurs dari MU pekan lalu justru memutarbalikkan situasi. MU menang dan Ole Gunnar Solskjaer berhak bertahan. Spurs kalah dan langsung mendekati Antonio Conte. Artinya, secara tidak langsung Ole Gunnar Solskjaer telah mengamankan posisinya dengan kedatangan Conte ke Spurs. Andai sampai memecat Ole Gunnar Solskjaer, MU tidak lagi bisa mendekati Antonio Conte.
Spekulasi masa depan Marcelo Brozovic memasuki babak baru. Sang gelandang dilaporkan kini kian dekat untuk bergabung dengan Manchester United di tahun 2022. Inter Live mengklaim bahwa kans MU untuk mendatangkan Brozovic semakin membesar karena proses negosiasi kontrak baru sang gelandang di Inter Milan berjalan alot. Menurut laporan tersebut, proses negosiasi kontrak baru Brozovic di Inter Milan berjalan alot. Dengan kontraknya yang habis di tahun 2022, sang gelandang meminta Inter memberikan kenaikan gaji yang cukup besar karena ia menilai ia sudah berkontribusi besar bagi timnya. Di sisi lain, Inter Milan enggan memenuhi tuntutan itu mengingat keuangan mereka saat ini sedang bermasalah. Menurut laporan itu mengklaim bahwa Manchester United mengamati situasi kontrak Brozovic di Inter Milan. Mereka dikabarkan siap memenuhi tuntutan gaji yang diinginkan Brozovic. Mereka juga siap memberikan komisi yang lebih besar ke agen sang gelandang. Jadi kans MU untuk mengamankan jasanya di musim panas tahun depan kian terbuka. Musim ini Brozovic masih menjadi andalan skuad Inter Milan di bawah kepemimpinan Simone Inzaghi. Ia bermain sebanyak 14 kali bagi Inter, di mana ia sudah menyumbangkan 1 assist bagi Nerazzurri. Laga grup F Liga Champions yang mempertemukan Atalanta dengan Manchester United di Stadio Atleti Azzurri d'Italia pada Rabu 3 November 2021 berlangsung sengit. Kedua tim pun harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2. Manchester United cuma butuh waktu 5 menit untuk bisa menebar ancaman ke gawang Atalanta. Paul Pogba mengirim bola ke arah Scott McTominay namun mengenai salah satu pemain Ladea dan mengarah ke gawang. Juan Musso sudah salah antisipasi, tapi untungnya bola mengenai tiang. Gol. Skor berubah pada menit 12. Tuan rumah berhasil mencetak gol lewat tembakan Josip Ilicic yang menerima umpan silang dari Dufan Zapata. Bidikannya mengarah ke David De Gea. Sayangnya sang kiper telah mati langkah dan membiarkan bola masuk melalui kedua kakinya. Kedudukan 1-0 membuat MU tergerak. Mereka tanpa henti melepaskan sejumlah tembakan berbahaya untuk mengejar ketertinggalannya. Namun lini pertahanan Atalanta terlalu sulit untuk ditembus. Pada akhirnya benteng itu runtuh juga. Di masa injury time babak pertama, Cristiano Ronaldo sukses menggoyak gawang Atalanta dengan memanfaatkan assist dari Bruno Fernandes. Kedudukan imbang 1-1 menutup jalannya babak pertama. Manchester United pun tampak dominan di awal babak kedua. Gol Ronaldo menaikkan semangat para pemain, sehingga beberapa peluang emas pun tercipta. Sayangnya belum ada yang bisa mengubah kedudukan. Sial bagi Manchester United, keasikan menyerang membuat lini pertahanan mereka lengah. Celah tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Dufan Zapata yang berhasil mencetak gol pada menit ke-56. Atalanta pun unggul 2-1. Situasi ini membuat pasukan Ole Gunnar Solskjaer menyerang secara bertubi-tubi. Namun pertahanan Ladea yang begitu rapat membuat aksi barisan penyerang MU selalu terhenti di luar kotak penalti. Pada akhirnya serangan bertubi-tubi MU membuahkan hasil. Mason Greenwood memberikan umpan yang sukses dikonversi menjadi gol oleh Cristiano Ronaldo. VAR check sempat dilakukan sebelum wasit mengesahkan gol 2-2. Waktu yang tersisa gagal dimanfaatkan oleh kedua tim untuk mencetak gol penentu kemenangan. Pada akhirnya Atalanta dan MU harus puas berbagi angka dengan hasil pertandingan 2-2.